Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadat di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus kontekstual dalam rangka hari ulang tahun pendewasaan jemaat yang ke-16 tahun. Mari kita bersama masuk dalam ibadah. Kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan Kidung Ria nomor 19. Mari kita bersuka ria. Mari kita bersuka ria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita mengungkapkan madah syukur kita secara bersahut-sahutan. Karya kasih-Mu sungguh agung ya Tuhan. Kebijaksanaan pengasuhan-Mu sungguh tak terselami. Tuhan, tangan-Mu sungguh perkasa. Kemurahan-Mu sungguh tak terhitung ya Allah. Mari kita bersama pujikan menyambut madah syukur Kidung Ria 130. Kita nyanyikan 3 kali. Monggo sami nderek Gusti. Sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengungkapkan pengakuan dosa kita dengan kita berdoa secara litani. Mari kita bersama berdoa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pengampunan Tuhan senantiasa tercurah bagi hidup kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah pemberian Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yang demikian berita anugerah Tuhan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan kita bersama memuji Kidung Ria 62, kita nyanyikan 2 kali. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa. Menciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13.
Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersama-sama mohon hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa, perkenankan kami menghadap ke hadirat-Mu, bersujud, mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat bagi hamba-Mu yang akan memberi dan menjabarkan firman-Mu. Dan buka hati, pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan, sehingga dapat menjadi terang dan penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Judul berikutnya Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dalam berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang membaca merenungkan akan sabda firman Tuhan, memelihara dalam hati, melakukan di dalam kehidupan. Mari masuk Kidung Ria 40 kita nyanyikan 2 kali. Mari masuk, mari
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dramatis apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Mazmur yang kita baca hari ini terasa sangat luar biasa, karena seakan-akan pemazmur terlalu berlebihan ketika berbicara mengenai kerinduannya untuk senantiasa bersekutu dengan Allah yang hadir di tempat kediamannya. Pada waktu itu ia berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah di Yerusalem. Padahal ia begitu mencintai bait Allah. Bahkan ia mengungkapkan ia iri terhadap burung-burung yang bebas bertengger dimanapun mereka suka. Ia meyakini kebahagiaan orang-orang yang senantiasa berada dekat dengan Allah dan selalu rindu berziarah ke Yerusalem, karena Allah akan mencurahkan rahmat-Nya di sana. Tapi nyatanya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jika pemazmur mengalami hal yang berat, pencobaan yang berat untuk bisa beribadah di bait Allah di Yerusalem, tetapi nyatanya seringkali kita dalam beribadah kepada Tuhan itu bukanlah pencobaan yang membuat kita kemudian undur dari ibadah kita kepada Allah. Tetapi seringkali karena kenyamanan, seringkali karena segala kemudahan sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga kita seringkali kemudian lalai dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan itu berbeda dengan yang dialami oleh pemazmur. Pertanyaannya, apakah pemazmur ini sungguh-sungguh dalam meyakini maksud dan ucapannya yang sedemikian dramatis? Dan jawabannya adalah tentu saja. Karena kesungguhannya itu ia berdoa kepada Allah agar raja di Yerusalem dan diberkati menjadi pelindung rakyat. Karena hanya apabila Tuhan yang memulihkan posisi raja dan keadaan Yerusalem, maka bait Allah baru dapat dimasuki lagi dan pemazmur dapat kembali beribadah. Dan kerinduannya untuk dapat beribadah di bait Allah, beribadah di rumah Tuhan yang tak kunjung padam itu dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakininya, oleh imannya, oleh pengharapannya, bukan semata-mata atau sekedar perasaan. Bukan sekedar perasaan. Karena perasaan bisa saja naik turun. Kita menyebutnya sebagai angin-anginan. Moody bahasa kerennya. Tidak konsisten. Bahkan seringkali terdengar kata yo sak koberku, atau bahkan muncul kata yo sak elengku, sehingga kita kebanyakan alasan. Tapi semoga hal ini tidak ada di antara kita yang tipikalnya begitu dalam beribadah. Itu bukan karena nilai-nilai yang kita imani, bukan karena iman kita, bukan karena percaya kita,
tapi sekedar perasaan kita yang menentukan ibadah kita. Selagi kita punya kesempatan, selagi Tuhan memberi kepercayaan dan anugerah untuk ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, mari melakukan itu dengan kesungguhan hati, melakukan yang terbaik. Karena di antara kita tiada satupun yang tahu sampai di mana hidup kita. Apakah kita masih punya kesempatan untuk beribadah? Apakah kita masih punya kesempatan dan kesempatan itu selalu terbuka lebar seterusnya? Atau hidup kita akan panjang sehingga kita bisa mengatakan, saya akan beribadah dan saya akan melakukan pelayanan nanti. Yang diungkapkan oleh pemazmur, mari kita bersama melihat. Pemazmur mengungkapkan bahwa bersama Tuhan semesta alam, ia menyebutnya, ia tidak lagi khawatir akan hidupnya. Dan bukankah Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menjaga kemurnian dirinya? Itu pertanyaan bagi kita bersama. Bukankah Allah tidak pernah mengecewakan orang yang menjaga kemurnian dirinya? Itulah sebabnya pemazmur menyatakan, berbahagia kepada setiap orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan bersandar kepadanya. Mari kita bersama renungkan, sampai di mana kerinduan kita kepada Allah? Apakah hanya sekedar hasil perasaan kita yang sering naik turun, tidak menentu? Sampai di mana kerinduan pelayanan kita? Sampai di mana kedewasaan iman kita dalam kehidupan bergereja? Apakah itu berasal dari iman kita, berasal dari keyakinan kita, percaya kita, ataukah itu hanya sekedar hasil perasaan? Kita beribadah, kita berpelayanan, kita bergereja, kita melakukan itu karena kita meyakini dengan penuh kesungguhan akan kebaikan dan perlindungan Allah. Mari menghitung berkat-Nya. Kita memiliki segala hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Kita merindukan, kita seperti Daud yang bisa membangun bait Allah, tetapi sampai akhir hidupnya ia tidak dapat mewujudkan harapan dan cita-cita impiannya itu. Sehingga Salomo lah yang kemudian membangun bait Allah. Kita sekarang adalah bagian dari umat Tuhan, dari warga gereja, dari hamba Tuhan yang diberi kesempatan untuk dapat ambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan. Kalau menghitung berkat-Nya, siapa sebenarnya kita yang dipercayai untuk dapat ikut bekerja dalam pekerjaan Tuhan? Mari kita seperti pemazmur yang begitu rindu untuk beribadah. Bahkan dalam ia mengalami pencobaan dan jauh dari bait Allah, ia mengungkapkan secara dramatis bagaimana kerinduannya. Ia menyebutnya jiwanya seakan hancur oleh karena ia tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Akankah kita punya kerinduan itu? Akankah kita menerima anugerah kepercayaan Tuhan, memakai setiap kesempatan untuk dapat melakukan yang terbaik?
dimanapun posisi kita, dimanapun kita beroleh akan tugas. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon anugerah Tuhan agar Ia menolong kita memahami kasih-Nya yang besar, sehingga kita dimampukan mencondongkan hati kita ke arah Dia senantiasa. Mari kita senantiasa memakai setiap waktu yang kita punya untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-16 tahun bagi kita semua. Kiranya kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Kita setia dalam pelayanan kita, memakai setiap kesempatan, kemampuan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari senantiasa bersemangat di dalam membangun rumah Tuhan dan senantiasa untuk terus-menerus belajar menjadi jemaat yang mandiri dan menjadi berkat, menjadi GKJW yang mandiri dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawetan Jemaat Caruban. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kita akan bersama mengungkapkan dan memperbaharui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari kita mengawali dengan kita bersama memuji dari Kidung Ria 83 bait yang pertama. Maukah kau jadi roti?
Dalam perjamuan ini kita akan makan roti dan minum anggur yang sudah disediakan Tuhan melalui gerejanya. Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dituangkan dalam cawan melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri yang sudah dikorbankan di kayu salib. Marilah kita datang memenuhi panggilan Tuhan dengan sukacita dan disertai semangat pengharapan yang sejati. Kidung 83 bait yang kedua bersama kita nyanyikan. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus kontekstual hari ulang tahun Jumat Caruban yang ke-16 tahun. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita bersama berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah-Ku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-51. Amin. Jemaat GKJW Caruban, tiba saatnya kita memberi persembahan. Puji syukur Tuhan sudah menghimpun kita menjadi satu persekutuan GKJW Jemaat Caruban. Kita bersyukur karena saat ini kita merayakan ulang tahun pendewasaan jemaat yang ke-16. Mari terus membangun dan merawat persekutuan ini. Kita mengumpulkan persembahan ini sebagai wujud syukur yang berdasar pada firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1-4 yang begini bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan ini, kita pujikan Kidung Ria nomor 66, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana. Kita bersama masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dalam lagu doa Bapa Kami. Mari kita bersama berdoa. Kami telah menghimpun persembahan. Kiranya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi sarana pekerjaan Tuhan. Untuk pembangunan, dalam rencana penyelesaian kami serahkan. Kami mengimani Tuhan menolong dan memimpin dalam segala kebutuhan pembiayaan. Para pelayan-Mu, penatua diaken pamong, seluruhnya, kiranya Tuhan memimpin dan memampukan kami setia dalam pelayanan kami. Senantiasa memandang-Mu dan mensyukuri anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai rekan kerja-Mu. Kami mohon uluran tangan Tuhan menguatkan dan menolong kami dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, vaksinasi yang masih berlangsung. Kiranya kami menjadi bagian dari umat-Mu yang taat dan setia. Tenaga medis Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Demikian upaya pemerintah membangkitkan perekonomian bangsa. Tuhan mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang sakit, secara khusus pengobatan Mbah Tri di Surabaya, juga warga jemaat yang dalam pemulihan kesehatan, yang saat ini sedang bergumul dalam berbagai persoalan, ya Tuhan, seluruhnya kehidupan kami serahkan. Demikian kehidupan keluarga kami serahkan, memohon damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan dalam pekerjaan, hikmat Tuhan dalam studi anak-anak. Kiranya kebahagiaan tercurah dalam kehidupan keluarga kami. Secara khusus pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Jeongjujungbu di Korea. Tuhan membersamai para pelayan Tuhan warga jemaat di sana. Kiranya semua selalu dalam penyertaan-Mu, beroleh kesehatan dan kekuatan, setia dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Sungguh kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami, dalam iman percaya kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Mari kita bersama bangkit berdiri. Ibadah kita pada saat ini telah usai. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Beribadahlah dalam laku hidup. Cerminkan imanmu dalam laku. Percayalah Tuhan menolong dan memampukanmu menjalani setiap hari-harimu. Itu Jumat 422 bait yang pertama kita nyanyikan. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap pada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan serta damai sejahtera, senantiasa memberkati dan menuntun langkah hidup saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.